Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Hagai 1, khususnya Hagai 1 ayat 12 sampai ayat 14. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas kita kali ini adalah meneladani pemimpin yang taat. Mari kita mulai renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Selanjutnya, mari kita renungkan latar belakang dari nas kita ini. Pada tahun 587 sebelum Masehi, Tuhan mengizinkan kekaisaran Babylon untuk menghancurkan Yerusalem dan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem dan menyeret bangsa pilihannya, bangsa Israel, ke pembuangan. Pada tahun 520 sebelum Masehi, hampir 70 tahun setelah pembuangan, yaitu setelah keruntuhan Kekaisaran Babylon, Kekaisaran Persia yang saat itu memerintah dunia, mengizinkan kembalinya bangsa Israel yang ingin kembali ke Yerusalem. Di bawah kepemimpinan seorang imam besar bernama Yosua dan Zerubabel, seorang pewaris dari garis keturunan Daud, sekelompok orang buangan kembali ke Yerusalem dan mulai membangun kembali kota dan kehidupan mereka. Sekembalinya mereka ke Yerusalem, mereka menghabiskan seluruh waktu dan sumber daya mereka untuk membangun kembali rumah-rumah mewah mereka sendiri. Sementara rumah Tuhan mereka biarkan rusak dalam reruntuhan karena kehancuran yang disebabkan oleh Kekaisaran Babylon. Inilah latar belakang dari kitab Hagai. Secara tersurat dan tersirat, nas kita ini menunjukkan kepada kita bahwa pada saat itu pemimpin-pemimpin, bahkan rakyat dari bangsa pilihan Tuhan itu tengah tidak taat pada Tuhan, tengah tidak taat pada perintah Tuhan, pada firman Tuhan. Secara tersurat dan tersirat, pasal 1 ayat 8 menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki rumahnya, rumah Tuhan untuk segera dibangun. Namun yang terjadi saat itu adalah sebagaimana secara tersirat ditunjukkan di ayat 2 dan ayat 4. Pemimpin-pemimpin dan rakyat bangsa pilihan Tuhan itu menyatakan bahwa saat itu belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Rumah Tuhan tetap dibiarkan menjadi reruntuhan. Sementara sebagaimana ditunjukkan oleh ayat 9, pemimpin-pemimpin dan rakyat bangsa pilihan Tuhan itu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya masing-masing, rumahnya sendiri-sendiri. Mereka membangun rumah mereka, namun mereka mengabaikan rumah Tuhan, sementara Tuhan berkehendak untuk mereka membangun rumah Tuhan terlebih dahulu. Pemimpin-pemimpin dan rakyat bangsa pilihan Tuhan ini jelas-jelasan tidak taat pada kehendak Tuhan. Itulah sebabnya
pada saat itu pemimpin-pemimpin dan rakyat dari bangsa pilihan Tuhan itu tidak diberkati oleh Tuhan. Secara tersurat dan tersirat, ayat 5, 6, 9, 10, 11 menunjukkan kepada kita akan bagaimana bangsa itu tidak diberkati oleh Tuhan. Namun Tuhan tidak tinggal diam. Sebagaimana secara tersurat ditunjukkan oleh nas kita ini, Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Tuhan, Nabi Hagai. Tuhan berkarya di atas kehidupan bangsa pilihan Tuhan itu. Secara tersurat dan tersirat, nas kita ini menunjukkan kepada kita Tuhan membuat pemimpin-pemimpin dan rakyat bangsa pilihannya itu untuk taat kepadanya, untuk taat kepada Tuhan, untuk taat kepada kehendak Tuhan, kepada firman Tuhan. Mari kita renungkan ketaatan ini di dalam nas kita. Secara tersurat dan tersirat, ayat 1 dan ayat 8 menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan membuat umatnya untuk taat kepada firman Tuhan, untuk taat kepada kehendak Tuhan, yaitu untuk membangun rumah Tuhan. Mengapa Tuhan membuat umatnya ini untuk taat kepadanya? Secara tersurat dan tersirat, ayat 8 menunjukkan kepada kita Tuhan membuat umatnya untuk taat kepada Tuhan, khususnya di dalam membangun rumah Tuhan ini, karena Tuhan sendirilah yang berkenan atas rumah itu, yang ditafsirkan sebagai Tuhan sendirilah yang menghendaki rumah Tuhan itu untuk dibangun oleh umatnya. Sang Pencipta menghendaki ciptaannya untuk membangun rumah Tuhan. Dan Tuhan berkenan menyatakan kemuliaan Tuhan di atas rumah Tuhan yang Tuhan sedang kehendaki untuk dibangun oleh umatnya ini. Secara tersurat dan tersirat, nas kita ini menunjukkan kepada kita bahwa pada saat itu, pada saat Tuhan berkarya di dalam kehidupan umatnya, beberapa orang pemimpin dan sebagian dari rakyat bangsa pilihannya itu berserah diri kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan di dalam Tuhan berkarya di dalam kehidupan umatnya itu. Ayat 12 menunjukkan kepada kita bahwa pada saat Tuhan berkarya, pada saat Tuhan memperdengarkan suara Tuhan, firman Tuhan, Zerubabel dan Yosua dan sebagian dari bangsa itu berserah diri kepada Tuhan dengan mereka takut akan Tuhan saat mereka mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, yang kemudian sebagaimana secara tersurat dan tersirat ditunjukkan melalui ayat 14, mereka berserah diri untuk dipakai oleh Tuhan. Di dalam Tuhan
membangun rumah Tuhan itu. Zerubabel dan Yosua dengan taat melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan itu. Demikian pula dengan bangsa itu. Nas kita ini juga menunjukkan kepada kita bahwa atas keberserahan diri umat Tuhan ini kepada kehendak Tuhan, kepada firman Tuhan, saat Tuhan tengah berkarya di dalam kehidupan mereka, maka Tuhan berkenan memberkati mereka. Secara tersirat, ayat 13 dan ayat 14 menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan berkenan memberkati mereka dengan penyertaan Tuhan, dengan hadirat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkenan memberkati mereka dengan Tuhan menggerakkan semangat mereka, dengan Tuhan menggerakkan kemauan mereka. Tuhan berkenan memberkati mereka dengan Tuhan menggerakkan mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan itu. Selanjutnya, sebagaimana secara tersurat dan tersirat dinyatakan di Hagai pasal 2, Tuhan berkenan memberkati mereka dengan berkat-berkat yang luar biasa, dengan berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah renungan kita kali ini akan meneladani pemimpin yang taat. Tuhan menghendaki umatnya untuk meneladani pemimpin-pemimpin yang berserah diri untuk dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan pada saat Tuhan berkarya di dalam kehidupan si pemimpin-pemimpin itu. Atau lebih tepatnya, Tuhan menghendaki setiap umatnya untuk berserah diri kepada Tuhan, untuk setiap umatnya itu dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan pada saat Tuhan sedang berkarya di dalam kehidupan umatnya. Yang di hari-hari ini umatnya di sini adalah termasuk kita semua umat Tuhan yang sejati, pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru. Dan Tuhan berkarya di dalam kehidupan umatnya di hari-hari ini adalah pada saat Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri umatnya, di dalam diri pengikut Kristus yang sudah lahir baru, berkarya di dalam diri umatnya itu. Mari kita tutup renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa poin penutup berikut. Poin penutup pertama untuk kita renungkan adalah ketaatan, yaitu ketaatan sebagaimana yang dimaksud oleh firman Tuhan, sebagaimana yang dimaksud oleh Alkitab, yaitu ketaatan yang datangnya dari Tuhan adalah karya Tuhan. Manusia tidak dapat taat seperti Tuhan Yesus taat. Ketaatan yang dimaksud di dalam firman Tuhan adalah ketaatan seperti ketaatan Tuhan Yesus.
secara tersurat dan tersirat. Nas kita kali ini, khususnya di ayat 13 dan ayat 14, menjelaskan kepada kita ketaatan yang adalah hasil karya Tuhan, hasil karya Roh Kudus Tuhan ini. Ayat 14 menunjukkan kepada kita bahwa di dalam umat Tuhan taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan yang menggerakkan semangat umat Tuhan itu, yang menggerakkan kemauan umat Tuhan itu untuk taat adalah Tuhan sendiri. Demikian pula yang menggerakkan umat Tuhan itu untuk melakukan ketaatan yang di dalam konteks nas kita ini, untuk melakukan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan, yaitu membangun rumah Tuhan, yang menggerakkan umat Tuhan untuk melakukan pekerjaan itu, untuk melakukan ketaatan itu juga adalah Tuhan sendiri. Dari ayat 13 kita mengetahui bahwa pada saat Tuhan menggerakkan umatnya, baik di dalam umatnya memiliki semangat, di dalam umatnya memiliki kemauan, baik di dalam umatnya melakukan pekerjaan Tuhan, di dalam umatnya melakukan ketaatan itu, Tuhan sendiri pulalah yang menyertai umatnya itu dari awal, dari timbulnya kemauan, timbulnya semangat di dalam diri umatnya itu untuk taat, sampai pada saat umatnya itu melakukan ketaatan termaksud. Tuhan sendirilah yang menyertai mereka. Tuhan sendirilah yang membimbing mereka. Tuhan sendirilah yang memegang tangan mereka. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus, melalui Filipi 2 ayat 13, menjelaskan akan bagaimana Tuhan sendirilah yang membuat umatnya untuk taat kepada Tuhan, untuk menghidupi ketaatan sebagaimana ketaatan yang dihidupi oleh Tuhan Yesus. Secara tersurat dan tersirat, Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, menunjukkan kepada kita bahwa pekerjaan di sini yang adalah pekerjaan baik itu, yang artinya adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan melalui umatnya, yang termasuk di dalam pekerjaan baik ini adalah keselamatan, ketaatan, dan berbagai macam pekerjaan baik lainnya. Itu kemauan untuk melakukan pekerjaan itu, semangat untuk melakukan pekerjaan itu. Tuhan sendirilah yang memberkatkan kepada umatnya. Demikian pula dengan melakukan pekerjaan baik itu sendiri, Tuhan sendirilah yang memberkatkan dengan kelakuan melakukan pekerjaan baik itu. Tuhanlah melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri umatnya
yang melakukan ketaatan sebagaimana yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Baik dari kemauan untuk taatnya, baik kemudian kelakuan mentaatinya, semuanya Tuhan sendirilah yang mengerjakan melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri umatnya. Akan kemudian umatnya sebagai perwujudan dari pekerjaan Tuhan di dalam diri umatnya melakukan ketaatan sebagaimana ditunjukkan oleh firman Tuhan di Roma 12 ayat 1 adalah karena umat Tuhan berserah diri untuk dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan, sehingga dengan demikian ketaatan terwujud di dalam kehidupan umat Tuhan termaksud. Lebih jauh mengenai ketaatan sebagaimana yang dimaksud oleh firman Tuhan, sebagaimana yang dimaksud oleh Alkitab, saya mengajak kita semua untuk menyimak ulasan-ulasan di YouTube di channel ISM MBC sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Poin penutup kedua untuk kita renungkan adalah Tuhan memuliakan diri Tuhan melalui Tuhan membuat umatnya untuk taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan secara tersurat dan tersirat. Ayat 1 dan ayat 8 di nas kita ini menjelaskan kepada kita akan Tuhan berkenan memuliakan diri Tuhan dengan Tuhan berkenan membuat umatnya untuk taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Yang di dalam konteks nas kita kali ini, Tuhan berkenan memuliakan diri Tuhan di atas rumah Tuhan. Tuhan berkenan membangun rumah Tuhan ini di atas ketaatan dari umat Tuhan, yaitu ketaatan umat Tuhan membangun rumah Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Poin penutup terakhir untuk kita renungkan adalah Tuhan menghendaki ketaatan kepada Tuhan itu untuk dihidupi oleh seluruh umatnya, baik pemimpin-pemimpin maupun rakyat dari umat pilihannya itu, dari bangsa pilihannya itu. Secara tersurat dan tersirat, nas kita kali ini khususnya di ayat 12 menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki ketaatan yang datangnya dari Tuhan sendiri itu untuk dihidupi oleh seluruh bangsa pilihan Tuhan, baik oleh pemimpin-pemimpinnya maupun oleh rakyatnya. Mengetahui akan semuanya yang baru saja kita renungkan ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini akan meneladani pemimpin yang taat dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa poin penerapan berikut. Mengetahui bahwa Tuhan menghendaki umatnya untuk berserah diri kepada Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan pada saat Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan
berkarya di dalam diri umatnya ini, mengetahui bahwa di dalam menghidupi ketaatan yang diberkatkan oleh Tuhan kepada umatnya ini, Tuhan menghendaki seluruh umatnya, termasuk pemimpin-pemimpinnya, termasuk rakyatnya, untuk taat, untuk menghidupi ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan ini. Maka wahai umat Tuhan yang sejati, pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini, berdoalah, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memampukan dan membuat kita untuk berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus Tuhan sebagai alat Roh Kudus pada saat Tuhan melalui Roh Kudusnya tengah berkarya di dalam kehidupan kita. Wahai umat Tuhan, berdoalah, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memampukan dan membuat kita untuk selalu taat pada Tuhan, pada firman Tuhan, termasuk untuk selalu membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan itu sendiri setiap saat. Perwujudan dari kita menerapkan penerapan untuk nas kita kali ini adalah kita semua mematuhi perintah-perintah Tuhan dengan taat. Kita semua menjauhi larangan-larangan Tuhan dengan taat, waktu lepas waktu, setiap saat di dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini, lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin.